Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Direksi, narasumber, serta seluruh sivitas Hospitalia RSAB Harapan Kita yang hadir dalam ruang virtual pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Sudarni dari Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan. Saat ini saya bertugas di Subtim Kerja Pelatihan yang sehari-harinya memastikan kelancaran administrasi dan juga penyelenggaraan pelatihan mulai dari surat menyurat, kesiapan teknis kegiatan, laporan pertanggungjawaban, hingga kelengkapan pelataran sehat atau LMS pelatihan. Senang sekali bisa mendampingi Bapak dan Ibu dalam sesi Wigro pada pagi hari ini, program yang dirancang sebagai ruang belajar dan tumbuh bersama yang digagas sebagai bagian dari penguatan kompetensi SDM RSAB Harapan Kita. Sebelum memulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita kembali berkumpul dalam suasana virtual yang hangat untuk mengikuti WeGrow sesi ke-23 dengan tema Let It Grow, Let It Show, Building Inner Strength Against Digital Temptation. Sesi ini merupakan lanjutan dari sesi WeGrow pada sebelumnya, di mana kita telah membahas bagaimana kita dapat tumbuh lebih aman dan bijak di era digital. Pada sesi kali ini, kita akan memperdalam bagaimana mengenali digital triggers dan juga membangun inner strength agar tetap tenang, kuat, dan juga produktif menghadapi dinamika kehidupan. Meskipun digital world kadang sering caper minta perhatian terus. Seperti yang kita sadari bersama, kemajuan teknologi dan meluasnya layanan digital memang memberi banyak kita kemudahan. Namun, di saat yang sama, ia juga membawa tantangan baru, mulai dari informasi yang berlebihan, perilaku inklusif digital, hingga resiko kesehatan mental, seperti kesehatan emosional dan juga tekanan sosial online. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan paparan inspiratif mengenai bagaimana membangun ketahanan mental, mengelola pemicu digital, serta menjaga etika dan juga keseimbangan diri dalam menggunakan teknologi. Kepada narasumber kita hari ini, Dr. Reza Damayanti SPKJ, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Waktu dan layar kami persilakan, Dokter. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Darni. Suara saya terdengar ya, Mbak? Terdengar, Dok. Baik, saya izin share screen. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Dok. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof, Dokter, dan rekan-rekan dari RSAB Harapan Kita. Pada pagi hari ini, seperti yang sudah dibilang sama Mbak Darni tadi, kita akan bahas gimana inner strength sama mental resilience di digital era ini. Karena zaman sekarang siapa sih yang nggak punya handphone, siapa sih yang nggak main sesuatu di handphonenya dan menggunakan handphone untuk online terus gitu ya. Nah, tadi kan Mbak Darni udah bilang nih, di digital era ini memang banyak juga nih kemudahan-kemudahan yang dikasih, tapi ada juga threat-threatnya. Kalau menurut teman-teman, di era digital saat ini, internet itu baik atau buruk? Mungkin sebelum kita masuk ke materi kali ya, ada yang mau kasih pendapat? Kita sharing. Boleh dinyalakan mic-nya. Baik atau ada yang baik, ada yang buruk, Dok. Iya, ada yang baik, ada yang buruk ya. Kalau yang baiknya apa? Ini dengan Kalau yang baiknya kira-kira apa? Oh, ini ada yang bales. Kalau misalkan internet sangat baik, membantu pekerjaan sehari-hari di kolom komentar. Iya, terima kasih ya. Betul, kalau misalkan dilihat, memang
Internet itu ada kok dampak positifnya. Apa? Yang pertama itu connection. Dia mempermudah kita untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan banyak orang. Lalu yang kedua, untuk productivity. Dia meningkatkan produktivitas kita dan mendapatkan informasi sehingga lebih efisien. Contohnya sekarang nih, kita untuk bisa sharing, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, bisa nih produktivitas kita meningkat cukup dengan lewat Zoom meeting gitu. Lalu yang berikutnya bisa untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan jiwa kompetitif, rasa percaya diri, dan kemampuan diri. Dan yang terakhir adalah bisa mengembangkan karakter dan jati diri, serta menyalurkan hobi. Kalau teman-teman sendiri, pernah dengar nggak kecanduan atau adiksi? Ada yang familiar sama kata-kata ini? Atau mungkin kalau misalkan sekarang, yang misalkan lebih eh, ada sering juga nih didengar sama teman-teman mungkin ya, ada nggak kecanduan yang sering didengar jenisnya? Kecanduan apa? Game dong. Canduan game. Iya ya dok ya gitu. Kecanduan main game gitu. Atau anak-anak Pornografi. gitu biasanya ya. Heeh, remaja biasanya mulai tuh kenal pornografi. Kalau anak-anak zaman sekarang kecanduannya main game gitu. Lagi makan main game gitu ya. Atau Canduan ada judi juga nih. online. Nah, iya, itu judi online juga ya sekarang lagi marak. Banyak akhirnya jadi pinjol-pinjol ya. Ini nanti akan kita bahas lebih dalam berkaitan dengan materi di sesi We Grow sebelumnya yang tentang bagaimana kita untuk mengatur finansial. Tuh. Nah, ini dia kecanduan dan jenis-jenisnya. Jadi mungkin kalau zaman dulu banyak orang berpikir kecanduan itu narkoba nih ngomonginnya gitu. Kecanduan zat. Kecanduan zat itu di mana ketika seseorang menggunakan zat secara berulang sehingga menyebabkan toleransi, gejala putus zat dan ada perilaku kompulsif. Kompulsif itu perilaku yang berulang, diulang terus walaupun udah tahu nih ada dampak negatifnya. Nah, mulai sekarang berkembang nih, tahun 2000-an ke sini berkembang. Oh, ada kecanduan perilaku. Kecanduan perilaku itu apa? Seseorang yang melakukan suatu perilaku yang merugikan secara berulang, sehingga menyebabkan kehilangan kontrol. Kehilangan kontrol tuh dia sebenarnya pengennya berhenti, tapi kok rasanya pengen terus ya. Terus yang kedua, peningkatan prioritas. Jadinya waktunya habis untuk ngerjain perilaku kecanduannya tersebut dibanding bekerja atau sama anak, sama istri, sama suami. Yang ketiga adalah muncul dampak negatif. Dampak negatif itu misalkan jadi pekerjaannya terbengkalai atau hubungan sosialnya jadi bermasalah, jadi bohong sama pasangan kalau dia sebenarnya gak ngelakuin perilaku tersebut. Atau kalau misalkan judi online yang paling terasa adalah masalah finansial itu. Nah, kecanduan zat itu banyak sifatnya zat. Ada yang zat sifatnya stimulan. Ini untuk upper, meningkatkan semangat. Atau opioid biasanya untuk ngilangin rasa-rasa sakit atau sedatif supaya rasanya bisa tenang, bisa tidur, rileks. Ada juga kannabis, ganja, alkohol, zat halusinogen atau memang sekarang ada lagi nih zat-zat yang sintetis yang dibilang adalah new psychoactive substance. Tuh. Nah, kalau kecanduan perilaku sendiri ada juga banyak. Ada internet atau spesifik dia game online, jadi internetnya untuk main game. Atau ya tadi yang sekarang lagi marak itu judi online. Ada juga kecanduan perilaku smartphone, scroll-scroll sosmed itu sampai berulang, mengabaikan pekerjaan lainnya, muncul dampak negatif. Itu kita mulai curiga nih, apa jangan-jangan nih kecanduan smartphone ya? Atau cyber shopping atau juga tadi pornografi. Nah, ini berkaitan dengan materi WeGrow sebelumnya di pekan lalu, kita akan lebih fokus untuk bahas mengenai kecanduan judi online. Bagaimana sih masalah judi di Indonesia? Kalau kita lihat di berita-berita, ini bahkan dari tahun 2021 udah mulai nih polisi gerbek tempat judi togel online. Jadi sekarang togel udah bisa online. Itu ada di berita. Terus yang berikutnya, yang terbaru nih tahun 2024, ada juga dibilang bahkan bukan cuma rakyat-rakyat misalkan di pedalaman nih yang sudah suka judi gitu. Bahkan ada nih kepala kantor Pos Natuna ditangkap karena gunakan dana bansos sampai 400 jutaan untuk main judol.
Nah, data nasional sendiri pada tahun 2024 saat itu sempat mengambil data survei nasional, itu didapatkan bahwa ternyata 8 dari 10 orang di Indonesia beresiko tinggi mengalami masalah judi. Jadi memang segitunya nih ternyata masalah judi di Indonesia. Terus tapi kadang-kadang ada yang bilang, "Dok, kan saya bukan judi, saya main saham, saya trading." Nah, kalau menurut teman-teman saham sama trading ini judi atau bukan? Boleh kalau ada yang punya pendapat atau ada yang main saham di sini. Coba kita lihat ya. Sebenarnya gimana sih cara bedainnya gitu. Kalau misalkan saham sama eh, trading tuh judi atau bukan gitu. Oh ini dokter Aryani bilang mungkin eh, judi juga tapi terukur gitu ya. Atau mungkin ini judi yang dibalut investasi gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat nih, bagaimana cara mulai membedakannya. Karena kadang-kadang bedanya tipis-tipis. Jangan nyampe kita awalnya mau main saham gitu ya. Atau kadang-kadang kalau saya ke pasien bilangnya jangan main kalau saham. Kita bilangnya investasi saham. Tuh. Atau untuk trading gitu. Itu judi atau bukan. Coba sekarang kita lihat gimana bedainnya. Nah, ini bedainnya. Kapan kita bisa bilang bahwa, oh ini udah kecanduan judi. Oh ini bukan kecanduan judi. Nah, kalau kecanduan judi itu seseorang mulai nggak bisa nih, nggak dapat mengontrol keinginan berjudinya. Jadi inginnya berjudi terus. Yang kedua adalah nggak kenal batasan. Jadi kalau misalkan udah loss gitu, misalkan awal nih 2 juta loss, oh tambah lagi deh 10 juta, kayaknya kurang banyak. Kalau lebih banyak, aku lebih banyak untung nih, bisa menang. Nah itu udah nggak kenal batasan tuh. Atau misalkan dia udah mulai nih pakai uang yang sebenarnya diperuntukkan untuk kegiatan atau operasional rumahnya untuk bayar SPP anak, untuk bayar pajak kendaraan, udahlah pakai aja dulu gitu. Nah itu yang menjadikan dia kecanduan judi adalah dia mengejar kekalahan, chasing losses. Jadi udah tahu kalah sebelumnya, tapi terus mau dibales. Makin besar lagi deh, makin besar lagi. Siapa tahu kalau lebih besar aku lebih banyak menangnya. Jadi bisa bales kekalahan yang sebelumnya gitu. Di satu sisi dia jangan-jangan udah coba nih untuk berhenti, tapi gagal. Dan kalau kecanduan judi itu tadi, dia chasing losses, jadi untuk cari uang yang sebelumnya. Lalu dia mulai menimbulkan dampak negatif pada kehidupan sehari-hari. Nanti dampak negatifnya apa? Kita coba bahas lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Kalau bukan kecanduan judi apa? Kita bisa kontrol keinginan berjudi kita. Kita bisa tahu nih, kalau misalkan mau investasi saham, kita bisa lihat, oh saham yang ini udah kurang bagus nih, mungkin kita stop dulu belinya. Kita cari dulu saham lain yang sebenarnya mungkin profilnya lebih bagus. Terus kita punya batasan. Oh, yang untuk uang investasi saham memang untuk bulan ini sekian aja. Itu memang uang yang bisa aku gunakan untuk investasi saham dan tidak berhutang. Jadi investasi saham atau trading yang dilakukan tidak mengganggu nih cash flow-nya, kestabilan finansialnya. Dan kalau misalkan bukan kecanduan, ya tentu saja bisa berhenti kapan saja gitu dan tidak ada dampak negatif. Itu yang membedakan secara jelas. Udah mulai ada dampak negatif atau bukan. Sama kayak misalkan gangguan pun di kejiwaan pun kita bilang ini sudah gangguan. Kalau misalkan sudah ada nih dampak negatif dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sih otak orang yang kecanduan gitu? Ini kalau kita lihat dari sini, awalnya kalau orang kecanduan itu dia menggunakan sesuatu nih, entah substance, entah internet, itu dia rasanya senang nih, motivasinya meningkat. Kan kalau kita senang, kita motivasinya lagi meningkat nih. Nah, ini adalah positive reinforcement atau kita bilangnya dorongan positif. Jadi dia mau melakukan sesuatu karena rasanya menyenangkan. Tapi kita namanya manusia ada di mana titik homeostasis. Kalau misalkan sudah lewat homeostasis, dia jadinya nyampainya ke titik jenuh. Nah, kalau udah sampai titik jenuh gini, otak berubah nih. Yang tadinya dia sensitif sama reward, sama motivasi, tapi karena sering dikasih terus, jadinya butuh untuk dosis yang lebih tinggi. Kalau di zat tuh kita bilangnya adalah dia butuh dosis yang lebih tinggi. Tapi kalau kecanduan judi, kita melihatnya dia butuh sesuatu yang lebih tinggi dari jumlah yang dipertaruhkan.
jumlah yang dipertaruhkan lebih tinggi untuk mendapatkan efek yang sama, perasaan yang sama seperti sebelumnya, untuk merasakan euforia yang sama seperti sebelumnya gitu. Nah, ketika sudah sampai situ, otak yang tadinya ada reward baru teraktivasi, sekarang terbalik jadinya. Untuk dia bisa teraktivasi, butuh reward dulu dari luar yang lebih banyak. Kalau misalkan nggak ada yang dibutuhin sama otak, otak ngasih sinyal ke bagian lain. Sinyalnya dalam bentuk apa? Cemas, dalam bentuk gelisah, nggak tenang, preokupasi. Preokupasi itu kepikiran terus. Lagi kerja, tapi kepikirannya, aduh belum judi, aduh pengen judi gitu. Sama kayak orang misalkan kecanduan pornografi, lagi kerja tapi kepikirannya, aduh mau lihat video yang pornografi gitu. Nah, sehingga orang melakukan perilaku adiksinya itu atau Betul. perilaku kecanduannya, Masih, Kak. dia terbalik. Yang tadinya untuk mendapatkan efek Positifnya? positif, jadi untuk mendapatkan efek negatif atau negatif reinforcement. Untuk apa? Dia melakukan sesuatu itu bukan untuk mendapatkan kesenangan, tapi untuk menghilangkan perasaan negatifnya tadi, perasaan gelisahnya, perasaan gak enaknya, atau merilis perilaku yang pikiran yang okupasinya tadi gitu. Nah, apa sih yang bikin orang punya faktor resiko untuk kerentanan? Kalau kita lihatnya adalah ada biologi, psikologi, sama sosial, yaitu tiga nih, triangulasi, biopsikososial. Biologi itu gimana? Senyawa otak yang ada di otak gitu. Memang beberapa perbedaan mungkin jenis kelamin gitu ya, laki-laki sama perempuan. Laki-laki itu secara alamiah testosteronnya lebih tinggi. Testosteron ini berhubungan sama perilaku yang berani mengambil resiko, taking risk, terus impulsivitas gitu. Makanya itu bisa berpengaruh. Kalau di beberapa penelitian dibilang laki-laki ini lebih beresiko untuk kecanduan judi tadi karena testosteronnya tinggi, perilaku risk-taking behavior-nya lebih tinggi, impulsivitasnya lebih tinggi, lebih berani gitu. Terus kalau secara psikologi, apakah dia ada masalah mental, kecemasan? Jangan-jangan dia ngelakuin judi untuk merasa dia lebih rileks, lebih tenang gitu. Atau kepribadian, dia kepribadiannya bisa jadi apa misalkan narsisistik. Aku pengen diakuin nih, aku di dunia nyata kok rasanya nggak ada pencapaian ya. Kalau aku berjudi, aku menang, oh aku ada pencapaian nih, aku akan diakuin sama keluargaku, aku bisa menghasilkan sesuatu gitu. Terus atau jangan-jangan jadi mekanisme coping, stres. Yaudah deh main judi aja gitu kan seneng nih lihat misalkan main yang roulette atau main yang slot. Seneng nih muter-muter lihatnya warna-warni. Atau jangan-jangan karena di bawah pengaruh penggunaan zat gitu jadinya lebih berani, lebih risk taking behavior. Atau tadi ada tekanan-tekanan dalam hidup, life stresses. Nah, kalau secara sosial bisa jadi karena ketersediaannya mudah diakses gitu. Jadi ketersediaannya banyak dan mudah nih diakses. Atau bisa juga karena tekanan keadaan ekonomi. Tapi di satu sisi pernah saya dapat pasien yang ekonominya pun tinggi gitu ya, penghasilan hariannya udah ratusan juta, tapi tetap main judi. Kenapa? Karena dia bingung, ih uangnya buat apa dok? Saya bingung uang ratusan juta ini. Jadi saya coba-coba awalnya main judi. Tuh, jadi sekarang sebenarnya kalau kita ngomongin judi online dari berbagai kalangan ekonomi itu udah pada main dan ada aja yang kecanduan. Nah, Nah, ini faktor resiko orang-orang juga bermain judi adalah alasan berjudinya. Jadi ada kadang-kadang orang merasa, oh saya punya kemampuannya nih. Dia merasa judi itu butuh skill dan saya percaya punya kemampuan saya. Sekalian saya main nih ngasah kemampuan. Atau kadang-kadang digunakan untuk sosialisasi. Karena kalau dia nggak judi, dia nggak punya kesamaan sama teman-temannya, nggak bisa diterima di kelompoknya. Jadi saya biasa berjudi dengan teman-teman saya untuk bersenang-senang. Atau jangan-jangan cuma ikut-ikutan arus tren yang ada. Saya nggak terlalu suka judi sih dok, tapi teman-teman biasa berjudi. Jadi ya saya ikut aja meskipun saya harus kehilangan uang. Atau jangan-jangan awalnya karena merasa beruntung. Saya sedang merasa beruntung hari ini, jadi saya coba berjudi. Siapa tahu menang. Atau tadi itu yang dia punya uang lebih. Saya kebetulan ada pemasukan lebih, toh nggak apa-apa dok kalau saya gunain untuk berjudi. Atau ada juga ngisi waktu luang. Saya lagi nggak ada kegiatan, jadi coba judi dok. Siapa tahu beruntung dapat uang lebih atau untuk kesenangan diri. Udah lama berjudi dan setiap melakukannya itu senang sekali rasanya, mau menang mau enggak. Jadi emang dicarinya adalah euforianya. Atau masalah terkait alasan ekonomi untuk dapat uang. Saya nggak pikir panjang sih dok, tapi judi ini bisa memberikan saya kemenangan besar dan rasanya akan senang untuk dapat uang dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat.
Nah, apa yang bikin orang sulit lepas dari judi kalau kita lihat? Nah, ini ada cognitive distortion atau cognitive error. Ini adalah kesalahan dalam berpikir. Yang pertama ada illusion of control. Mereka berpikir bisa mengontrol gitu judinya. Oh, kalau misalkan saya taruh lebih banyak, saya bisa jadi lebih menang. Padahal kita sama-sama tahu bahwa judi ini yang ngontrol siapa? Bandar gitu ya. Jadi belum nggak semudah itu dikasih menang sama bandar. Terus kalau misalkan ada juga gambler fallacy. Jadi kayak ngelempar uang mata koin itu kan gambling banget, bisa muncul kepala atau ekor gitu ya. Mereka berpikir bahwa enggak kok dok, ini saya bisa mengontrol. Kalau ini saya naroknya misalkan nih judi bola gitu ya. Misalkan ini saya naroknya bedanya antara yang misalkan Indonesia lawan negara lain itu sedikit lebih besar atau sedikit lebih kecil, kayaknya bisa menang deh dok. Jadi saya coba lagi. Nah, terus yang berikutnya bias attribution. Ini udah bias banget melihatnya. Jadi nggak melihat lagi judi ini sebagai sesuatu yang bisa diprediksi. Jadi dia mikirnya adalah ini pasti bisa menang. Atau yang berikutnya adalah ada keyakinan-keyakinan irasional. Contohnya, oh ini lagi tanggal baik nih dok. Saya yakin hari ini hari tanggal baik saya nih. Atau kalau nanti saya main judinya jam 12 siang nih dok. Ini udah pasti menang nih gitu. Atau tadi yang paling parah adalah chasing loss, mengejar kekalahan. Jadi udah kalah sebelumnya 2 juta, oh saya ya udah sekarang jadinya kalau main 10 juta. Karena kalau saya naruh 10 juta, saya bisa menang 10 juta lagi jadi 20 juta jadi balikin yang sebelumnya 2 juta gitu. Sedangkan kalau misalkan kita sama-sama tahu cara bekerja bandar di judi online, kalau ditaruh itu lagi ya akan kalah lagi segitu lagi. Karena bandar-bandar ini juga pintar loh. Mereka tahu cognitive error yang terjadi di para penjudi ini. Jadi mereka tahu bahwa oh orang-orang nih chasing loss. Kalau misalkan satu udah kalah, mereka pasti akan taruh lebih besar lagi gitu. Nah, untuk itu kita perlu tahu nih, apa sih gejala dan tanda kecanduan judi? Yang pertama adalah perlu meningkatkan jumlah uang untuk berjudi agar merasakan kegembiraan yang sama. Tadi mirip sama di obat, kalau di kecanduan zat, obat-obatan itu biasanya adalah kita bilangnya toleransi. Jadi perlu zat dosisnya lebih besar untuk mendapatkan kegembiraan yang sama. Terus kalau kecanduan juga berjudi itu malah saat merasa tertekan. Jadi ini pelarian atau dia preokupasi, terus berpikir tentang judi dan cara mendapat uang untuk berjudi. Jadi pikirannya adalah aku mau side job nih, tapi uangnya khusus buat berjudi. Tuh. Terus gelisah atau mudah marah saat mulai mengurangi atau menghentikan judi. Terus berjudi untuk mengembalikan kerugian sebelumnya. Lalu kehilangan hubungan, pekerjaan, atau peluang pendidikan atau jenjang karir karena perjudian. Lalu berhutang atau menggantungkan masalah finansial pada orang lain akibat perjudian. Lalu adanya upaya yang gagal untuk mengontrol, mengurangi, atau menghentikan judi. Yang berikutnya adalah sampai berbohong pada orang sekitar terkait perilaku berjudinya. Jadi bilangnya adalah udah nggak judi, tapi ternyata masih berjudi. Nah, ini dampak negatif kecanduan judi. Yang pertama adalah pada otak. Mungkin orang kalau misalkan zaman dulu berpikirnya ketika mulai banyak internet ya, orang tua tuh kadang-kadang datang ke saya suka bilang, nggak apa-apa lah dok, anak saya main internet, main HP di kamarnya, dibanding dia main keluar, nanti pakai narkoba gitu. Nah, nanti kita bisa lihat nih, apa benar kecanduan perilaku itu lebih baik daripada kecanduan narkoba gitu. Tapi kalau sekarang orang tua sih rasanya mulai engeh juga nih, oh serem juga ya anak saya bisa kecanduan game online, seharian main game aja di kamar sampai nggak makan, keluar bahkan nggak pipis, nahan pipis gitu. Terus yang berikutnya yang mungkin dirasakan juga adalah ada masalah fisik. Lalu bisa timbul masalah sosial dan pekerjaan, sampai menimbulkan masalah kesehatan jiwa, dan yang pasti adalah masalah keuangan kalau misalkan pada judi. Dari penelitian-penelitian dilakukan di luar negeri, itu sudah melakukan perbandingan. Kenapa judi ini masalah keuangan paling besar dibanding kecanduan-kecanduan yang lainnya? Karena pada judi, dalam hitungan detik sampai menit, uang yang hilang bisa jutaan hingga miliaran. Pasien saya itu ada yang pernah keluar sampai sekian miliar untuk kecanduan judinya gitu. Jadi ini sangat cepat
dalam hitungan menit hingga jam gitu. Sedangkan mungkin kalau kecanduan narkoba gitu, dia bisa beli narkoba tuh satu paket sekian ratus ribu gitu, dan dia bisa gunain itu dikit-dikit, bisa buat seminggu atau bagi-bagi bareng temennya urunan gitu. Nah, tapi kecanduan judi ini benar-benar masalah finansialnya ini sangat besar dampaknya. Nah, kita lihat nih tadi, apakah kecanduan judi sama bahayanya dengan kecanduan narkoba, Dok? Sebenarnya kalau kita lihat, iya, karena gejalanya serupa. Ada pikiran obsesif, ada penggunaan yang meningkat, ada perubahan prioritas, ada kehilangan kontrol, dan ada dampak negatif. Terus kalau kita lihat area otak yang mengalami kerusakan nih serupa, yaitu di pusat reward, di pusat untuk mendapatkan penghargaan. Reward tuh penghargaan, jadi merasa euforia, ada motivasi gitu. Makanya kalau kita lihat dari hasil pemeriksaan fMRI gitu ya, functional MRI, itu memang pada otak-otak yang kecanduan perilaku pun di daerah rewardnya ini tinggi sekali aktivitasnya. Jadi dia mendominasi dan menekan daerah-daerah otak yang lain. Jadi daerah otak itu selain ada daerah pusat reward, ada di depan di daerah frontal itu adalah pusat untuk bikin eksekusi. Kalau misalkan kita rewardnya terlalu aktif, dia kayak kesannya membajak bagian otak kita yang berfungsi sebagai eksekusi. Eksekusi itu yang menentukan, perilaku ini baiknya aku lakukan atau enggak ya. Nah, itu kita punya tuh. Kalau misalkan di primata gitu, mereka nggak punya tuh itu, yang untuk nyetop eksekusi, untuk planning gitu. Itu tuh di kita punya. Tapi kalau misalkan rewardnya udah eh, sangat besar aktivitasnya di situ dari hasil fMRI, jadinya tertekan fungsi yang eksekusinya. Makanya dia hilang kontrol, terus-terusan rasanya ingin berjudi gitu. Nah, ini data di Indonesia kita lihat. Ada berita dari CNN Indonesia, bahkan petaka judi online terjerat utang pinjol hingga niat akhiri hidup. Lalu di RSCM itu 90% korban judi online dirawat karena depresi akibat terlilit pinjol. Bahkan di Sulsel di daerah Sulawesi Selatan ini ada sampai mau bunuh diri karena kalah judi dan terlilit hutang. Kalau dari data nasional, ini 3 dampak terbesar yang didapatkan dari berjudi adalah pertama masalah keuangan, itu 35,10%. Lalu masalah emosi 29,80%, dan ada pola tidur yang terganggu 13,50%. Apa sih hubungan kecanduan judi dengan masalah kesehatan jiwa? Ternyata 7 dari 10 orang yang kecanduan judi mengalami gangguan juga penggunaan alkohol. Lalu 5 dari 10 orang yang kecanduan judi ternyata mengalami juga gangguan suasana perasaan. Dan judi ini meningkatkan resiko bunuh diri hingga 2 kali lipat ternyata. Nah, kalau udah kayak gitu, gimana cara mencegahnya supaya kita nggak sampai nih terjatuh ke dalam kecanduan judi dan muncul dampak negatif kepada diri kita. Pertama adalah kita perlu tahu bagaimana cara meningkatkan inner strength kita dan resiliensi mental kita. Apa sih resiliensi mental? Nah, resiliensi mental itu adalah ketahanan mental. Ini merupakan rangkaian kemampuan untuk memproses dan mengkomunikasikan emosi serta stres secara sehat. Jadi boleh loh merasakan emosi dan stres. Stres itu kita bilang ada namanya eustress. Eustress itu stres yang sehat, yang bisa kita proses, yang jadinya meningkatkan kemampuan kita memecahkan masalah, gitu. Nah, bagaimana cara mengatasi stres? Jadi caranya adalah dengan grounding. Grounding ini artinya melepaskan. Melepaskan itu bukan artinya nggak boleh merasakan stres. Jadi kalau melepaskan itu adalah melepaskan diri, namun tetap bertindak sesuai nilai. Lalu kita memberi ruang, kita menghidupi diri kita berbuat baik. Gimana caranya? Caranya adalah kita perlu kenalin dulu nih, kita lagi stres atau enggak. Jadi kita bisa untuk teknik pernafasan, belly breath. Jadi nafas dari perut. Caranya adalah pertama, tarik nafas yang panjang dari hidung, tahan sebentar, keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Kayak niup lilin. Itu untuk lihat kita lagi stres atau enggak. Kalau misalkan ketika lagi ngeluarin nafas, terasa otot-otot kita tegang, kita rilis pelan-pelan. Nah, itu berarti kita lagi stres nih. Jangan-jangan ada sesuatu yang lagi mengganggu di pikiran kita, di suasana perasaan kita. Caranya gimana untuk kita nggak
terlalu terfokus kepada stres kita. Cara melepaskan diri, kita grounding. Grounding itu pakai teknik 5, 4, 3, 2, 1. Kalau 5 itu kita lihat 5 hal yang bisa kita lihat, kita sebutkan. Apa aja nih 5 hal yang bisa kita lihat sambil relaksasi. Lalu 4 hal yang bisa kita rasakan. Jadi ini adalah kita stimulasi sensorik-sensorik kita untuk mengalihkan dari stres kita. Itu 4 hal yang bisa kita rasakan, bisa kita pegang. Misalkan kalau kita lagi kerja, oh ini laptop tuh keras ya. Atau misalkan di sebelah kita ada tas gitu, kita pegang tas. Oh ini tas ya. Atau kalau ke pasien biasanya saya ajarin pegang sesuatu yang ada rasanya dingin atau panas. Contohnya kalau lagi di rumah sakit, oh ini bed. Kita bisa lihat nih ini bed ternyata dingin ya karena ada AC gitu. Nah, lalu 3 hal juga yang bisa didengar. Apakah suara AC, suara orang mengobrol di luar, atau suara pengumuman di rumah sakit. Biasanya kan ada suara dipanggil, panggil antrian gitu. Yang kedua adalah 2 hal yang bisa dicium. Apa yang tercium saat itu? Coba kita rasakan bareng-bareng. Apakah pengharum ruangan atau parfum yang kita pakai? Atau kalau dulu pas lagi pakai masker zaman COVID, kita coba cium ada udara yang tercium nggak di masker kita? Tuh. Terus satu lagi adalah satu hal yang bisa dirasakan. Kita aktifkan indera pengecapan kita. Gitu. Kita coba rasain rasanya apa ya? Jangan-jangan masih ada rasa kayak tadi pagi yang kita makan atau rasanya pahit karena kita belum makan sarapan. Gitu. Nah ini adalah yang kita bisa lakukan untuk grounding. Jadi pertama-tama adalah 3 kali nafas sambil tarik nafas yang panjang dari hidung, lalu keluarkannya pelan-pelan kayak niup lilin, pelan-pelan lebih panjang dibanding saat tadi ngambil nafas. Setelah itu kita buka mata, kita bisa list nih 5 hal yang kita lihat, 4 hal yang bisa kita rasakan, 3 hal yang bisa kita dengar, 2 hal yang bisa kita cium, dan 1 hal yang bisa kita rasakan. Nah, selain itu, kita bisa juga nih tingkatkan inner strength kita. Caranya gimana? Carilah mekanisme coping yang adaptif. Mekanisme coping ini cara kita untuk menghadapi stres atau suasana perasaan yang rasanya nggak enak. Contoh, lagi rasanya sedih, rasanya kesal sama orang. Gimana ya mekanisme coping yang adaptif? Kalau misalkan kita berpikirnya langsung, oh mau main judi nih, main judi seru gitu. Kita coba cari sebelum main judi ada nggak hal yang bisa kita lakukan sendiri. Contohnya hal-hal yang menyenangkan buat kita. Apa kesenangannya? Apakah dengerin musik K-pop atau misalkan eh, nonton YouTube gitu. Nah itu yang perlu kita cari mekanisme coping yang lebih adaptif. Atau jangan-jangan ngobrol sama teman, chat sama teman gitu. Atau misalkan ada yang suka baca komik gitu. Nah, yang berikutnya adalah kita memberi ruang. Memberi ruang itu, jadi kita belajar contohnya sama kayak langit. Jadi nggak apa-apa, cuaca buruk boleh datang. Sama aja kayak misalkan hati kita ini seperti langit, boleh aja suasana perasaan yang nggak enak datang, silakan. Bisa kita kenalin, tapi nggak kita pendem lama-lama dan kita simpen lama-lama. Jadi silakan pikiran dan perasaan sulit itu datang, tapi tidak menyakiti kita. Karena kita tahu, oh iya ya, tadi aku habis dimarahin sama si ini, memang rasanya nggak enak gitu. Ya udah nggak apa-apa sekarang kita rasain rasa nggak enaknya, tapi habis ini kan ada sesuatu yang perlu aku kerjakan. Aku tahu gimana caranya supaya nggak begitu lagi. Tuh. Terus yang berikutnya adalah tetap bertindak sesuai nilai. Nilai ini menggambarkan kita ingin menjadi orang seperti apa, bukan apa yang ingin kita dapatkan. Jadi kita orientasinya adalah, oh aku walaupun merasa sekarang sedang tersakiti dan sedang kesal, aku tetap kok ingin menjadi diriku yang seperti awalnya, yang tetap baik gitu, yang tetap memaafkan orang-orang. Lalu tadi berbuat baik. Jadi pikiran, perasaan, dan perilaku kita ini semuanya berhubungan. Kadang-kadang pikiran yang tidak baik itu memang kita alami dan malah mungkin sering munculnya. Itu nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh adalah tidak terpancing oleh pikiran itu. Jadi kalau kita lihat mata rantainya tuh awalnya biasanya mulainya dari pikiran atau perasaan. Bisa jadi mulainya dari perasaan yang nggak enak. Akhirnya muncullah kepikiran yang jadinya buruk. Akhirnya muncul jadinya terrealisasi dalam perilaku yang tidak baik gitu. Jadi itu yang perlu kita sadari bahwa oh iya sekarang pikirannya lagi ada yang nggak baik nih. Yang perlu kita lakukan adalah jangan sampai termanifestasi, terrealisasi dalam bentuk perilaku. Jadi jangan terpancing oleh pikiran tersebut.
Kembali lagi ke poin sebelumnya, dalam situasi apapun, bertindaklah sesuai nilai kebaikan dan kepedulian kita. Karena kita perlu ingat nih, bahwa setiap kebaikan kecil dapat membuat perbedaan, dan termasuk kebaikan terhadap diri kita sendiri. Dengan kita memberi ruang, kita tetap menjadikan diri kita bertindak sesuai nilai, kita tetap berbuat baik, itu untuk diri kita sendiri. Kita bersikap baik terhadap diri sendiri, tentu saja lakukan itu adalah untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Gitu. Nah, kalau misalkan Dok, saya udah pernah coba judi nih ternyata Dok. Terus saya mau tahu, saya sebenarnya bermasalah nggak sih judinya? Kita bisa deteksi dini. Eh, ini saya sudah pernah mengembangkan kuesioner screening untuk deteksi dini judi. Jadi kita bisa gunakan instrumen terukur. Namanya adalah Problem Gambling Severity Index versi Bahasa Indonesia. Ini sudah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas di populasi Indonesia dewasa, hasilnya dan memuaskan. Tidak jauh beda dengan versi orisinalnya dari Kanada. Ini nanti bisa dilakukan oleh teman-teman gitu. Dan ini memang secara khusus dilakukannya di setting komunitas, di setting masyarakat. Jadi bisa dilakukan oleh awam sendiri. Nanti kalau misalkan sudah ada interpretasi skornya, bisa tahu nih teman-teman resiko tinggi, resiko sedang, atau resiko rendah untuk mengalami gangguan judi gitu. Nah, yang berikutnya adalah mencari bantuan profesional. Kalau misalkan merasa sudah kesulitan untuk menghentikan perilaku judi atau perilaku judinya sudah mulai menimbulkan dampak negatif, boleh banget untuk mencari bantuan profesional agar segera ditangani saat ini juga supaya tidak menimbulkan masalah-masalah kesehatan fisik maupun jiwa ke depannya gitu. Nah, kalau misalkan kemarin mungkin di WeGrow yang pekan lalu tentang finansial, ini ada pesan nih dari Ken Hubert. Dia bilang bahwa the safe way to double your money is to fold it over once and put it in your pocket. Jadi itu adalah cara paling aman untuk double kita punya uang gitu ya teman-teman, bukan dengan judi. Baik, mungkin itu untuk sesi hari ini. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih kepada Dr. Reza atas materinya yang sangat mencerahkan dan juga tentu itu relevan banget untuk kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang disampaikan dapat membuat kita semua membantu dalam menggunakan teknologi dengan lebih sadar, bijak, dan juga penuh kendali diri. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan menggunakan fitur raise hand ataupun menulis pertanyaan di kolom chat. Sebagai informasi, Dr. Reza merupakan dokter spesialis kesehatan jiwa yang baru bergabung atau berpraktik di RSAB Harapan Kita. Apabila ada pasien yang memerlukan dapat dikonsultasikan kepada beliau dan bisa menggunakan BPJS. Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Bu Nur, boleh open mic, Bu Nur? Terima kasih, Mbak. Dok, izin ya dok, nggak lihat apa open camera. Jadi yang saya mau tanya, kalau dalam arti bahwa begitu orang kecanduan itu ada kemungkinan berperilaku menyimpang nggak? Tadi kan saya kayaknya nggak mendengar ada perilaku menyimpang. Jadi artinya dalam rangka memenuhi kebutuhannya, sehingga dia misalnya melakukan suatu perbuatan kriminal, atau misalnya mencuri atau apa gitu artinya. Bisa seperti itu enggak ya dok? Jadi dalam arti bahwa sehingga kan lingkungan agak terganggu atau bagaimana gitu artinya. Dan yang itu pertama. Terus yang kedua, pada saat itu yang seandainya kondisi tersebut ada di tempat kita gitu kan, yang paling apa namanya yang paling berwenang atau sebaiknya siapa sih gitu kan, artinya lingkungan atau orang yang dituakan atau apa yang memang harus membantu dia kayak gitu. Seandainya itu ada di lingkungan kerja, siapa yang memang harus apa ibaratnya membantu dia untuk supaya nggak kecanduan. Itu aja sih dok.
Ya, baik. Terima kasih Bu Nur. Pertanyaan yang pertama tadi terkait mungkin nggak orang jadi kecanduan judi lalu melakukan perilaku kriminal gitu ya Bu Nur. Betul, Dok. Oke, Tadi baik. kayak betul, betul. Ya, Iya seperti tadi. itu. Jadi kalau tadi saya kagak, kayaknya pada saat paparan saya nggak ada mendengar adanya perilaku menyimpang ke arah itu intinya gitu. Betul, baik. Iya, terima kasih Bu Nur. Gitu. Memang kalau dari penelitian dan pengalaman beberapa pasien judi yang pernah saya temui, perilaku kriminal ini bisa ada, bisa tidak, gitu, tergantung. Kalau misalkan kita bisa lihat kapan sih dok perilaku kriminalnya bisa muncul, biasanya adalah ketika pasien atau para penjudi ini butuh uang untuk berjudinya. Jadi misalkan uangnya udah habis, terus dia butuh uang nih, karena kan tadi kalau orang berjudi tuh rasanya pengen mengejar kekalahan. Aku butuh uang lebih besar untuk berjudi. Aku butuh uang lebih besar untuk merasakan kesenangan gitu. Biasanya dia perilaku kriminal yang contohnya adalah pertama mencuri, mencuri entah uang di rumah atau uang perusahaan gitu, atau uang yang misalkan dititipin di dia, gitu, uang-uang organisasi yang ada di dia, pokoknya mencuri. Atau kedua adalah menjual barang-barang. Misalkan dia dikasih kendaraan sama orang tuanya dijual untuk berjudi. Atau misalkan perilaku kriminal lainnya adalah dia sampai melakukan kejahatan di luar untuk mendapatkan uang gitu. Jadi bukan lagi di lingkungan yang dia kenal gitu. Jadi apakah di lingkungan yang dia kenal, keluarga, teman, organisasi, tapi bisa juga sampai perilaku kriminal di luar itu mungkin sekali terjadi. Kalau misalkan memang dia kepepet gitu. Jadi biasanya tuh kalau udah kepepet butuh uang itu bisa muncul tuh. Namun berbeda kalau misalkan alasan berjudinya adalah yang saya punya uang lebih dok, jadi mau coba-coba aja ngisi waktu gitu. Biasanya mereka karena memang hariannya sudah besar punyanya gitu. Salah satu pasien pernah saya tanganin, dia sudah dewasa, eh, omset usahanya per bulan bisa miliaran, tapi mama papanya tetap kasih uang jajan tiap bulan sekian ratus juta gitu, uang jajannya aja sekian ratus juta. Terus dia jadi bingung, ini saya mau buat apa ya dok? Ya udah saya coba judi gitu. Tapi akhirnya jadinya em, tetap aja jadinya jatuh ke judi karena uang usahanya yang harusnya cash flow untuk perusahaannya tiap hari setor ke bank tapi dia ambilin dikit-dikit buat berjudi gitu. Mungkin kalau kita lihat itu bukan benar-benar kriminal yang jadinya melakukan tindak pidana gitu ya, tapi kan tetap aja jadinya udah mulai ada kerugian nih, harusnya uang yang bisa untuk modal usaha atau laba usaha dia gunakan untuk berjudi gitu sih Bu Nur. Itu kalau misalkan tindakan kriminalnya. Jadi tindakan kriminalnya adalah lebih ke karena dia kepepet butuh uang untuk berjudi, mendapatkan uang untuk berjudi. Lalu kalau yang kedua, pertanyaan kedua adalah apa yang bisa dilakukan nih kita sebagai orang sekitar ketika lihat teman kita atau rekan kita kok rasanya mulai kecanduan judi gitu. Kalau kita cukup dekat dengan dia, kita mungkin bisa lewat perilaku dia yang berubah. Kok misalkan contohnya, kalau dampak negatifnya kan pola tidur terganggu. Kita bisa tanya, kok sekarang di kantor rasanya dirimu lebih ngantuk ya, ada apa gitu. Atau misalkan lebih sensitif, kok akhir-akhir ini dirimu rasanya lebih senggol bacok gitu. Kita mungkin bisa masuk lewat situ sebagai teman. Lewat situ baru kita bisa, kalau misalkan dia butuh teman untuk didengarkan, boleh dia cerita dulu. Kalau itu masih kapasitas kita sebagai teman untuk mendengarkan, dia cuma butuh teman untuk merilis stresnya, untuk didengarkan ceritanya, boleh. Tapi kalau kita lihat, oh rasanya ini udah butuh bantuan nih ke dokter jiwa gitu. Sudah sampai ganggu tidur, ganggu makan, sampai nggak ada semangat, putus asa, atau perasaannya lebih banyak sedih, nggak pengen ngapa-ngapain, atau malah udah mulai kepikiran, rasanya aku lebih enak mati, lebih kepikiran mengakhiri hidup, bahkan misalkan udah sampai terpikir rencana-rencananya, menyiapkan. Nah, itu perlu banget untuk dibantu temannya dibujuk. Apa baiknya kita coba bantu eh, cari solusi ke profesional ya yang bisa lebih bantu dirimu gitu. Kalau misalkan dia belum mau, kita lihat dari gejala yang paling mengganggu.
daripada nanti jadinya kerjaan terganggu loh, mendingan sekarang coba kita konsul kali ya ke dokter gitu. Itu kita bisa lewat situ. Jadi sebagai orang sekitar kita bisa kenalin kalau mulai ada perubahan perilaku atau perubahan emosi, kita coba lihat apakah memang karena stres. Kalau stres butuh teman kita dengarkan. Kalau ternyata sudah lebih parah sampai mengganggu di banyak aspek kehidupan, kita bisa sarankan untuk cari bantuan profesional gitu, Bu Nur. Terima Baik, kasih, Bunur, Dok. apakah sudah Ya, jelas? terima kasih, Dok. Tapi kita bahas tambah Baik. satu lagi boleh nggak? Kalau dalam arti kalau orang yang dalam arti sudah perilakunya menjadi kriminal itu dalam arti bahwa dia hanya kalau kepepet, kalau nggak kepepet nggak kejadian itu gitu ya, Dok ya. Artinya kalau ibaratnya kalau kalau ternyata misalnya dia menjadi kriminal, terusnya kriminal itu menguntungin dia gitu, itu akan berulang lagi atau kalau pas kepepet aja. Baik. Nah, ini nih menarik kalau kita bicara tentang perilaku manusia, kita pelajarin perilaku manusia. Karena kenapa diulang biasanya? Karena rasanya menyenangkan. Kan gitu ya. Kita pun kan mengulang sesuatu karena menyenangkan. Contoh kecil, kita kenapa makan sesuatu yang sama lagi? Karena kan sebelumnya pernah makan itu dan rasanya enak. Kalau rasanya nggak enak, kita nggak makan lagi, gitu kan. Nah, ini pun sama. Awalnya dia pertama kali coba kan cara dapat uang kepepet, awalnya awalnya kepepet nih, kepepet, terus dia cari-carilah, oh yaudah deh curi deh uang, ada uang ibu nyimpan di rumah nih di bawah bantal, aku ambil lah gitu, nggak ketahuan nih, oh ternyata enak juga ya judi nggak perlu kerja gitu, bisa ambil uang ibu aja gitu. Nah karena dia merasakan keenakan itu mungkin banget diulang, dan kita ini kan manusia kreatif ya, otak kita tuh dirancang untuk kreatif, pemecahan masalah. Kalau dia bisa nggak dapat dari ibunya, dia akan mikir, aku bisa dapat dari mana lagi ya gitu. Nah itu salah satu bahaya juga kalau kita menggunakan pikiran kita untuk hal-hal yang nggak baik. Karena kita semua ini pintar, kita semua ini otaknya pasti pintar dan mampu untuk memecahkan masalah gitu. Cuma kalau diarahinnya ke arah pikiran nggak baik tadi, ya gitu. Jadinya kreatifnya dalam hal yang nggak baik. Jadi kalau Bu Nur tanya, bisa berulang nggak? Ada kemungkinan bisa berulang. Karena tadi rasanya enak ketika melakukan tindakan tersebut gitu. Terima kasih, Dok. Sama-sama Bu Nur. Baik, selanjutnya apakah masih ada yang ingin raise hand? Apabila belum ada pertanyaan ya dok di room chat. Saya bacakan dulu. Yang pertama dari Mas Hendri. Izin bertanya dok, apakah kecanduan HP bisa mempengaruhi emosi anak dan bagaimana cara menanggapi anak yang kecanduan HP karena sudah di tahap main HP dengan top up seperti setiap dilarang selalu beralasan menggunakan uang hasil menabung sendiri. Mungkin kayak Roblox dan lain-lain gitu ya dok. Baik, ya terima kasih Mbak Narni sudah membacakan dan Mas Hendri pertanyaannya. Bisa kecanduan HP itu bisa mempengaruhi emosi anak. Karena tadi kalau misalkan sudah kecanduan, perilaku yang dilakukan itu bukan lagi untuk mendapatkan kesenangan, tapi biasanya lebih ke untuk menghindari perasaan yang gak enak. Jadi dia biasa ngerjain main game nih, biasa main game, ketika dilarang, rasanya kan jadi nggak enak tuh, dia marah, jadinya emosi gitu. Nah, cuma yang kadang-kadang kita bisa lihat adalah kalau pada anak ini tricky. Kenapa? Kalau dia main game, kita ambil langsung gitu, tentu dia akan emosi marah. Jadi biasanya nanti kalau anak yang kecanduan game datang, saya akan evaluasi dulu nih, ini anak marahnya karena gamenya diambil atau karena itu adalah bagian dari masalah emosi akibat kecanduannya. Kita akan observasi itu. Kalau memang marahnya adalah karena HP-nya diambil tiba-tiba, nah berarti kita perlu edukasi juga orang tuanya. Karena kalau ngomongin anak, kita nggak pernah cuma treat anak. Pasti ada juga sesi sama orang tua gitu. Jadi orang tua pun akan kita kasih tahu gimana cara untuk tapering off mengurangi anaknya main game. Jadi nggak tiba-tiba diambil karena saya suka kasih tahu ke orang tuanya juga ya sama Bu ibu lagi pegang HP tiba-tiba HP-nya diambil juga marah gitu jadi jangan juga tiba-tiba langsung diambil dirampas gitu itu wajar orang dewasa pun akan marah gitu itu juga perlu diedukasi ke orang tuanya. Nah bagaimana cara menanggapi anak yang kecanduan HP?
Ini pun saya selalu bilang ke orang tua, karena masih anak, berarti kita sebagai orang tua juga nggak boleh egois ya, kayak kita pengen anak kita nggak main HP, tapi kita nggak ganti itu dengan yang lain. Anak kita cuma bilang jangan main HP, terus dia bingung mau ngapain. Anak-anak otaknya belum berkembang seperti kita. Ketika dibilang jangan, dia nggak tahu. Tapi kalau kita instruksikan, dia ngerti. Jadi pakai kata-kata yang jelas kalau ke anak, bukan jangan, tapi kayak sudah main HP-nya, yuk kita ngerjain ini yuk, gitu. Yuk kita kerjain hal lain. Nah itu nggak adil rasanya ketika kita ngambil sesuatu yang menyenangkan dari anak, even itu main HP, tapi orang tua nggak berusaha untuk mereplace itu dengan kegiatan lain yang lebih menyenangkan. Jadi biasanya orang tuanya juga saya treat bahwa ibu sama bapak juga perlu luangkan waktu buat anaknya. Hal menyenangkan apa yang bisa dilakukan bersama. Atau ketika bapak dan ibu lagi nggak bisa, coba sediakan hal lain yang anaknya bisa lakukan dan menyenangkan. Misalkan anaknya suka apa piano, suka mukul-mukul, mungkin dilesin yang lain. Atau misalkan suka melukis di rumah, mungkin dibeliin alat-alat lukisnya gitu. Jadi waktunya pun nggak fokus main ke HP gitu. Jadi itu cara menanggapi anak yang kecanduan HP adalah coba untuk ngobrol juga sama anaknya. Selain main HP, kira-kira dirimu suka apa lagi? Kalau kita lakuin itu gimana? Gitu. Atau mungkin di hari lain kita nggak main HP kali ya, kita bikin kesepakatan. Kalau anaknya udah lebih besar ya, udah lebih remaja, kita bikin perjanjian, kesepakatan. Dirimu nggak boleh main HP Senin sampai Jumat, tapi Sabtu Minggu bebas gitu. Mungkin dari situ, jadi terkontrol main HP-nya. Terus kalau sudah di tahap main HP dengan top up, setiap dilarang selalu beralasan menggunakan uang hasil menabung sendiri. Ini yang juga perlu dibikin kesepakatan sama anak gitu. Kita bisa cari cara kira-kira. Biasanya kita ajak diskusi. Kalau anaknya ini udah bisa nabung, berarti udah lumayan besar ya. Bukan anak 5 tahun ke bawah. Kalau uang tabungannya dipakai buat hal lain, kira-kira ada nggak ya nak? Gitu. Coba kalau kamu sukanya apa, kita beli itu kali ya gitu. Nanti dirimu nabung, terus mama papa tambahin uangnya gitu. Jadi tadi kalau ke anak, walaupun dia anak, tapi bukan juga artinya dia nggak bisa diajak berpikir dan diajak bicara. Jadi itu perlu kepada anak juga gitu. Jadi sebenarnya itu sih kepada anak-anak yang udah beranjak remaja, apalagi mereka perkembangannya mulai merasa autonomi. Aku bisa menentukan hidupku sendiri. Kan udah nggak bergantung sama mama sama papanya, bisa pakai baju sendiri, udah nggak nyusu sama mamanya gitu kan, dia merasa aku omnipoten nih, aku udah bisa menentukan hidupku, ya udah mulai diajak diskusi berarti gitu sih kalau ke anak. Mungkin itu Baik, Mbak Dani. selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Radia. Izin membacakan ya, Dok. Mm. Dok, selain deteksi dini dan konseling profesional, peran apa yang bisa diberikan oleh rekan kerja atau tim untuk mencegah munculnya kecanduan digital ataupun masalah mental di lingkungan kerja di rumah sakit? Mm. Baik. Kalau misalkan masalah mental di lingkungan kerja atau rumah sakit, atau mencegah munculnya kecanduan digital, tadi ya, mungkin bisa saling mengingatkan kalau lagi stres gitu. Kalau lagi stres mungkin bareng-bareng deh kita pegangan, kita tarik nafas bareng-bareng gitu. Atau menemukan aktivitas yang menyenangkan. Jadi ada nggak ya aktivitas yang menyenangkan yang bisa dilakukan bersama-sama, misalkan untuk debriefing gitu, misalkan tengah-tengah hari apa yang dilakukan bareng-bareng atau eh, makan bareng gitu, pokoknya melakukan hal yang menyenangkan bersama-sama gitu. Itu juga sih yang bisa menguatkan inner strength kita bahwa kita mental resiliensi kita bahwa kita nggak sendiri loh, kita in this together gitu. Jadi kalau ada apa-apa dibanding kita lari ke judi atau ke perilaku yang nggak baik, kita bisa coba untuk cari teman kita dulu gitu. Selama punya support system. Itu makanya pentingnya adalah kita punya lingkungan yang suportif, yang baik gitu. Nggak toksik gitu ya. Gitu sih. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Jadilah support system yang baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain gitu. Baik, dokter. Selanjutnya ada Baik, dokter. Selanjutnya ada pertanyaan dari dokter Nani. Halo dokter Reza, salam kenal. Izin bertanya dok, bagaimana langkah sederhana untuk memulai digital detox supaya hidup lebih mindfulness? Terus terang, sulit sekali apabila kalau ada waktu lowong, suka sekali doom scrolling. Baik. Terima kasih Dokter Nani. Salam kenal juga dok.
kalau misalkan langkah sederhana untuk mulai digital detox, bisa pakai kalau ada aplikasi untuk salah satunya kalau nggak salah namanya Forest. Biasanya ini saya ajarin ke orang tua yang anaknya terlalu banyak main HP. Em, Pakai itu untuk mengontrol aplikasi apa aja yang hari ini bisa kita buka dan berapa jam boleh bukanya. Kalau misalkan dia udah lewat nih, misalkan hari ini buka IG cuma boleh 2 jam gitu. Itu kita eh, setting di situ. Terus nanti kalau udah lebih dari 2 jam, dia kalau yang buat anak itu dia bisa ke lock. Jadi orang tuanya yang perlu buka. Tapi mungkin kalau buat kita kan repot ya kalau kita harus ke orang tua kita ya kita udah kerja. Jadi bisa ada notif yang muncul. Notifnya munculnya kayak eh, kurang lebih bahasanya adalah screen time saat ini sudah penggunaan aplikasi ini sudah 2 jam, butuh waktu tambahan atau tidak gitu. Jadi ada notif, ada peringatan yang muncul ke kita gitu. Jadi bisa lewat itu. Nah, digital detox ini karena namanya detox, jadinya mirip sama detox. Kalau kita detox opioid gitu, detox kokain, jangan juga langsung misalkan biasanya. Dan itu yang bikin kita jadinya nggak mau karena ngerasa gagal. Jadi kuranginnya pelan-pelan tentu. Misalkan 10 jam biasanya. Oh, minggu ini jadi 9 jam. Minggu depan ternyata berhasil. Ya udah kalau gitu kita kurangin langsung 2 jam jadi 7 jam gitu. Jadi bertahap. Jangan langsung maunya dari besar langsung ke kecil. Nah, itu yang kadang bikin orang jadinya kapok juga untuk datang ke terapi. Kalau kita set goalnya langsung tinggi gitu, langsung kayak 2 jam aja lah sehari. Padahal dulunya biasanya 12 jam, 10 jam gitu. Jadi digital detox bisa dilakukan dengan pembatasan penggunaan screen time atau aplikasi yang paling sering kita buka itu. Gitu. Dan cara lainnya adalah tentu sama kayak di anak, kita cari kegiatan penggantinya. Jadi jangan dibiarinin waktunya kosong. Waktu yang biasanya buat scroll-scroll itu jangan dibiarin kosong, kita cari pengganti lainnya. Entah misalkan dengan interaksi sama rekan kerja kanan kiri atau kalau lagi ketemu gitu atau misalkan ngerjain hal lain atau baca buku gitu. Gitu sih. Jadi waktu luang itu jangan dibiarin gitu aja. Gitu mungkin Dokter Nani dan Mbak Darni. Baik, selanjutnya apakah masih ada yang ingin bertanya? Dok, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya di raise hand maupun di kolom chat. Selanjutnya, apakah dokter berkenan untuk closing statement, dok? Closing statement. Oke. Terima kasih Mbak Darni, terima kasih juga Prof, Dokter, dan rekan-rekan dari RSAB Harapan kita yang sudah meluangkan waktunya untuk kita sharing sama-sama hari ini. Semoga yang dilakukan hari ini bisa bermanfaat buat kita dan orang di sekitar kita. Misalkan nanti ternyata butuh bantuan atau ada pertanyaan, boleh eh, hubungin saya atau misalkan hubungin ke pihak Diklat, silakan. Itu tadi salah satu untuk meningkatkan mental resiliency dan inner strength adalah kita nggak pernah sendiri di sini. We are in this together. Jadi jangan pernah merasa sendiri dan kalau udah bingung ya coba cari bantuan. Banyak orang di kanan kiri kita gitu. Jadi kalau misalkan bersama-sama pasti kita bisa eh, lebih kuat dan lebih tahan untuk maju ke depannya. Gitu ya teman-teman. Mungkin itu Baik, terima terima kasih. kasih, Dokter Reza. Bapak Ibu yang berbahagia, kita telah sampai di penghujung acara Wigro pada sesi ke-23. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal untuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan juga lebih aman dalam menjalani aktivitas digital maupun kehidupan sehari-hari. Atas nama seluruh panitia, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi Bapak dan Ibu yang telah eh, mengikuti Wigro pada sesi hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat menjadi bekal untuk kemajuan organisasi kita RSAB Harapan Kita.
Tetaplah tumbuh, tetaplah bijak, dan mari bersama-sama membangun ruang digital yang sehat dan juga positif. Jangan lupa, ambil satu insight, tuliskan, dan mari kita praktikkan apa yang bisa kita pelajari hari ini di tempat kerja kita masing-masing. Karena satu langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari perubahan besar esok hari. Jangan lupa ajak rekan kerja lainnya untuk hadir pada sesi WeGrow berikutnya. Terima kasih sudah hadir. Saya Sudarni, pamit undur diri. Sampai jumpa pada sesi WeGrow berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat.